Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor, dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, semoga sudah menonton video-video kami yang sebelumnya, dan semoga juga teman-teman yang ada di rumah, rezekinya lancar ya, secara mental juga sehat, secara fisik juga sehat. Kalau ternyata secara mental atau fisik belum sehat, mungkin teman-teman perlu, puasa, intermittent fasting gitu ya. Atau olahraga jangan lupa ya, apalagi teman-teman yang menjadi aktor ya, sangat sangat disarankan untuk secara rutin berolahraga. Dan bagaimana dengan video kami yang kemarin? Ada masukan? Silakan tulis di kolom komentar masukannya. Nanti kami akan baca dan kami akan, perbaiki lagi ya. Sejauh ini ya inilah yang kami bisa lakukan. Dan ya kemarin kita sudah sempat membahas soal bagaimana silent act, apa itu silent act? Semoga teman-teman paham ya, dan kalau ternyata ada beberapa yang miss penjelasannya atau ternyata tidak cocok dengan, teman-teman yang lain, ya nggak apa-apa juga ya, ya namanya juga ilmu pengetahuan ya, sudut pandangnya banyak dan kami hanya memberikan salah satu sudut pandang saja. Toh kami juga terus tumbuh. Dan seperti biasa, kalau teman-teman ingin juga latihan ya di luar soal, "Ah, nonton video terus nih kayaknya, teori doang nih, aku tidak menemukan latihannya." Apa ya latihannya? Sebenarnya kami pengen bikin video tutorial latihannya, tapi itu nanti ya, karena itu butuh butuh produksi yang lumayan ribet kayaknya, dan mungkin nanti kalau memang sudah waktunya kita akan bikin itu video tutorial latihan berseri, jadi teman-teman bisa menontonnya. Kalau sekarang sih untuk teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya, teman-teman bisa ikut latihan rutinnya Aku Aktor setiap hari Minggu jam 4 sore sampai jam 6 sore di Jakarta Selatan. Informasi lengkapnya nanti bisa dicek di Instagramnya Aku Aktor, oke, dan, eee, di situ kita belajar soal praktek-praktek yang teori-teori yang kita omongkan, prakteknya seperti apa dan segala macam, teman-teman bisa gabung, dan selain itu kita juga punya, program-program yang lain yang saat ini masih masih belum, saat saya bikin video ini setidaknya masih belum jalan, karena memang masih dirancang ya, ya kurikulumnya, ya termasuk tempat dan, logistik dan lain sebagainya itu masih kami rancang ya, masih kami persiapkan. Nanti kalau memang sudah waktunya kita akan bikin, kelas yang lebih panjang durasinya, 3 bulan atau mungkin bahkan setahun, dan mungkin juga kalau kemarin kita udah sempet ngejalanin satu program, intensif 10 hari Empowerment Method. Dan kami sedang berusaha untuk bikin satu kelas beasiswa. Soal kelas beasiswanya seperti apa, dan syaratnya apa aja untuk beasiswa, kami cuma bisa bilang satu kisi-kisinya, rajin baca buku, oke? Karena salah satu syaratnya adalah berhubungan dengan itu. Oke, kemarin kita udah ngomongin soal, silent act, terus kita udah ngomongin soal chemistry, kita udah sempet ngomongin soal bagaimana dialog bekerja. Terus, kita udah sempet ngomongin soal 4 modal dasar aktor dengan 4 kemampuan dasarnya dan banyak sekali video-video lain yang bisa teman-teman tonton. Kayaknya ini video podcast yang ke berapa ya, mungkin sekitar ke-16 I guess ya. Jadi silahkan ditonton, jadi ada banyak sekali seri-serinya, teman-teman bisa tonton aja. Mungkin teman-teman melihat pertumbuhan tuh, ada yang kameranya jelek, ada yang gambarnya jelek, ada yang sound-nya kacau, terus mulai agak, eee stabil kualitasnya, ya namanya juga tumbuh ya. Jadi tumbuh tuh kadang-kadang ya oke, kadang-kadang ya ya beginilah, ya mau gimana lagi. Dan sekarang kita akan ngomongin soal ruang. Ngomongin soal ini kita bukan ngomongin soal apa pengertian ruang gitu ya, bukan ya. Tapi kita ngomongin soal kan gini ya teman-teman ya, aktor itu kan tempat dia bermain di mana pun ya, mau di depan kamera, mau di panggung, itu tuh ruang. Kayak misalnya aku sekarang sedang bicara dengan kalian, maka ruangku tuh ada di sini nih, bukan di kursi ini, tapi kalau di
kamera, kalau di film terutama, ya framing ini area bermainku nih. Jadi kalau aku ke sini berarti tanganku agak keluar, kalau aku ke sini kepalaku keluar, tapi kalau di sini kepalaku kelihatan. Jadi ini ada ruang lagi gitu. Ini ruang, terus ada depan ini juga sebagai ruang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal ruang, ruang ya tempat 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 teman-teman eee, main gitu. Dan sebenarnya yang mau kita bahas tuh bukan soal apa itu ruangnya. Tapi apa itu ruang juga penting ya untuk diketahui ya. Jadi kalau yang barusan aku bilang tuh kayak ruang secara apa ya bahasanya ya, secara konkret gitu. Nah, yang mau kita bicarakan tuh bukan hanya ruang secara konkret, tapi ruang secara abstrak dalam tanda kutip. Ini kita agak ngomongin soal ini disclaimer ya, buat teman-teman yang tidak percaya dengan energi, buat teman-teman yang tidak percaya dengan gelombang dan frekuensi, teman-teman bisa skip video ini ya. Karena kita akan banyak sekali ngomongin soal hal ini, ruang di energi kita akan sering banget ngomongin soal energi, frekuensi, dan gelombang di video ini, oke? Jadi silakan di-skip kalau tidak mau membahasnya atau tidak percaya atau ngerasa kayak, "Ah, apa sih nih, kayak dukun." Nggak, tapi nanti akan aku jelaskan kenapa begitu. Jadi ruang secara konkret tuh itu ya, ini tempat kita ngomong sekarang, ini ruang secara konkret. Ruang secara abstrak itu, yang nantinya akhirnya berhubungan dengan bagaimana teman-teman menghadapi ruang, bagaimana teman-teman berada di dalam ruang. Ruang secara abstrak itu kayak, eee, apa namanya, apa ya, space. Sebenarnya kalau space tuh kalau diterjemahkan tuh mungkin seperti ruang ya, tapi kan kayaknya kalau di bahasa Indonesia tuh mungkin bukan ruang gitu, mungkin kayak satu tempat yang kalau, outer space berarti sesuatu yang ada di luar gitu, sebuah tempat gitu. Dan ketika kita ngomongin soal ruang dalam permainan keaktoran, ya tempat teman-teman, bermain, ruang di mana atau ya tempat di mana teman-teman bermain ya, ruang tuh sesederhana itu. Dan dalam keaktoran ada satu, kesadaran yang harus teman-teman, miliki ketika teman-teman bermain dalam, ruang gitu. Ketika kita udah mulai ngomongin soal energi. Jadi ini yang saya percaya, ini yang saya baca dan saya tahu. Setiap ruang, saya sempat baca ini di buku, kalau nggak salah tuh bukunya Jay Shetty, Think Like a Monk I guess. Aku sempat baca di situ dan di situ dia bilang bahwa, ada sebuah penelitian yang bilang kalau semua ruang itu punya energinya masing-masing. Terus ada satu hal yang menarik, coba teman-teman tonton, video YouTube-nya kalau nggak salah Rumah Editor atau Kamar Film atau apa gitu. Mereka sempat ngebahas soal bahwa di ruang kosong itu ternyata ada sesuatu yang bergerak gitu. Ternyata tetap ada sesuatunya gitu. Nah, dalam pemahaman kami, sesuatu itu kami bahasakan dengan energi. Nah, di dalam keaktoran, bukan hanya soal penguasaan atas tubuhmu, atas suaramu, atas pikiranmu, dan perasaanmu. Bukan hanya kemampuan itu saja yang penting. Bukan hanya soal kemampuan stamina, kelenturan, power, dan fibra. Bukan hanya itu yang penting. Tapi juga kemampuan teman-teman untuk blend, apa ya, menyatu dengan ruang atau dalam bahasa paling sederhana ya meruang. Teman-teman punya kemampuan untuk meruang. Itu salah satu kemampuan penting di keaktoran, karena meruang itu membantu aktingmu jauh lebih hidup. Kenapa bisa begitu? Ingat bahwa acting is reacting. Jadi ada impuls dulu yang hadir, oke? Dan impuls yang pertama itu biasanya berangkat dari ruang. Impuls yang pertama. Meskipun kamu sedang sendirian, contoh, kamu sedang ada di sebuah ruangan gelap sendirian. Lalu kamu merasa takut. Menurutmu kenapa kamu takut? Kan kamu takut karena kamu ada di ruangan gelap itu dong, iya kan? Kalau kalian tidak ada di ruangan gelap, misalnya ruangannya kita ganti jadi pertigaan Malioboro misalnya.
pasti jadi rame, jadi nggak takut kalau kamu bukan seorang karakter yang, punya anxiety atas keramaian. Tapi kalau kemudian karaktermu punya anxiety atas keramaian gitu, itu pasti akan ngimpuls kamu juga. Jadi, menurut kami, ruang itu adalah salah satu hal pertama yang memberikan impuls pada aktornya. Dan dia itu sebenarnya mendukung keberadaan si aktor, ruang. Tapi dengan catatan ketika si aktornya mampu untuk meruang, mampu untuk merespon dan menyadari ruangnya. Ketika aku sedang ngomong kayak gini, aku menyadari bahwa, oh ada kamera di situ, kameranya sedang mendukungku bicara, maka aku akan bicara ke kamera ini dan aku sadar bahwa kameranya ada di sini. Atau aku tahu ada kamera yang ada di sini sehingga aku bisa ngomong di kamera yang ada di sini. Atau juga di kamera yang ada di situ. Tapi aku sadar bahwa ada, ruang-ruang ini gitu yang mendukung permainanku. Ya jelas dia kan kalau nggak ada ruang gimana aku bisa acting gitu. Dan selain ruang ada namanya waktu. Kalau waktu nanti mungkin kita akan bahas di video yang lain, tapi kurang lebih sebenarnya sama. Impuls pertama untuk seorang aktor itu datang dari ruangnya, di mana dia berada, apapun ruangnya, pasti. Jadi bukan orang dulu teman-teman justru, tapi ruang dulu. Itu kenapa di kelas kami selalu bilang bahwa atau ketika aku lagi, jadi acting consultant di film misalnya, ketika aku jadi acting consultant di beberapa film, aku selalu bilang bahwa, "Teman-teman jangan lupa dengan ruangnya ya." Misalnya ada satu momen di mana waktu aku jadi personal acting consultant-nya Mbak Dian Sastro di Ratu Adil waktu itu, saya sempat menemani salah satu take, adegan dia jalan di area parkir gitu, dan aku melihat ada banyak mobil dan mobil ini memberikan refleksi pada jalannya, jadi kita bisa ngelihat orang tuh dari refleksi mobil. Ketika dia melakukan yang pertama kali, aku ngerasa bahwa, oh sepertinya dia agak putus nih dengan ruang, relasi dia pada ruang kurang kurang tajam karena sementara menurutku kalau relasi ruang itu dimanfaatkan dengan baik, dia permainannya akan jadi jauh lebih kokoh karena kan didukung sama ruang. Jadi ruang tuh hadir untuk mendukung selalu. Tinggal gimana teman-teman meresponnya. Kalau teman-teman meresponnya sebagai sebuah beban ya selesai. Teman-teman akan terlibas oleh ruang. Guru saya pernah bilang gini, dan di bukunya Jay Shetty dia juga bilang gini, Think Like a Monk itu, kalau nggak salah ya, di buku itu dia bilang bahwa ruang itu punya aliran energinya. Ketika ruang punya aliran energinya, kamu jangan berusaha untuk melawan aliran energi ruang, karena sudah bisa dipastikan kamu kalah. Karena ruang tuh energinya sekencang itu. Daripada kamu harus menguasai ruang, atau melawan energi ruang, lebih baik kamu mengikuti energi ruang. Dan itu yang kulakukan ketika aku menemani Mbak Dian Sastro waktu Ratu Adil kemarin. Habis take pertama, kulihat, oke aku tahu karakternya, aku mengerti state of conscious karakternya dan state of emotion karakternya. Lalu aku datang ke Mbak Dian dan aku bilang, "Mbak, kayaknya kamu bisa jalan dan kamu lihat ini, apa namanya, mobil-mobil yang ada di sini kan punya refleksi nih, merefleksikan jalan dan kamu tahu kondisi karaktermu sedang diintai atau semacamnya. Maka coba kamu jalan, tapi matamu awas gitu dengan refleksi yang ada di sekitarmu. Jadi ketika dia jalan, kecil memang, kecil, tapi jadi mempengaruhi bentuk tubuhnya, mempengaruhi mempengaruhi bagaimana dia melakoni adegannya. Dan dalam perspektif saya waktu itu, jadi lebih kokoh permainannya ketika teman-teman menyadari ruang, ketika teman-teman mengikuti ruang, ketika teman-teman tuh tidak berusaha untuk berdiri sendiri. Karena kalau kalau nggak ada ruang tuh mau di mana kita? Memang ada tempat yang tidak ruang ya? Coba, ada nggak teman-teman? Ada nggak? Tempat yang tidak ruang tuh ada nggak menurutmu? Karena kalau menurutku sih tidak ada ya tempat yang tidak ruang itu. Namanya aja udah tempat, berarti otomatis dia adalah ruang, oke? Sama seperti waktu. Nah, jadi kemudian kan pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan ruang? Haruskah kita mengikuti ruang atau haruskah kita menguasai ruang?
Buat saya pemilihan katanya tuh penting sekali karena dalam sudut pandang Neuro Linguistic Programming, itu akan membimbing kalian ke jalan atau ke arah atau ke tujuan yang tepat, kalau memilih kata yang tepat. Dan saya memilih kata mengikuti ruang, bukan menguasai ruang. Kalau sebelumnya saya memilih kata menguasai ruang, tapi kemudian rasa-rasanya kayak, kok kayak aku berusaha melawan ruang ya? Karena menguasai itu berarti, take over gitu, berarti kita bisa meng-handle ruangnya gitu. Sementara menurutku kayaknya terlalu berat deh. Mungkin itu kali alasan kenapa, kadang-kadang aku ya secara personal ketika sedang main tuh kayak bingung nih mau ngapain, karena aku berusaha menguasai ruangnya, aku tidak berusaha mengikuti ruangnya. Jadi menurutku meruang itu berarti mengikuti ruang. Ruang mau kemana kita ikutin aja, kita tinggal bereaksi terhadap ruangnya. Sesederhana itu, gitu. Nah, dalam keaktoran, teman-teman juga harus melatih bagaimana teman-teman bisa mengikuti ruang. Kita sepakat dulu ya bahwa katanya adalah mengikuti ruang, bukan menguasai ruang. Terus gimana latihannya? Menurutku pertama latihannya adalah melatih kepekaan tentunya, dan bentuk latihannya ada banyak sekali. Teman-teman bisa latihan meditasi adalah salah satu bentuk latihan kepekaan yang paling sederhana. Ya kalau lu nggak bisa sejam, nggak usah muluk-muluk lah, 1 menit sehari atau 5 menit sehari itu juga cukup kok. Kalau di kelas tuh dulu di salah satu kelas yang sempat saya ampu, itu setiap kali kita mulai kelas, sebelum kita mulai kelas selalu ada meditasi 5 sampai 10 menit gitu. Selalu ada meditasi itu dulu. Meskipun kakinya jadi sakit lah, kesemutan dan segala macam, tapi itu harus dilatihkan. Itu melatih kepekaan indera teman-teman. Karena bagaimana teman-teman bisa meruang jika inderanya tidak peka. Ruang itu secara konstan memberikan impuls terus. Contoh, ketika aku sedang ngomong sama kalian ini, di depanku ada layar nih yang memperlihatkan mukaku. Dan dia secara konsisten terus ngasih impuls padaku. Terus ada suara AC, kalau teman-teman bisa dengar ya. Itu juga secara konsisten ngimpuls telingaku. Terus ada suara jalanan, terus ada intensitas cahaya, terus ada kamera-kamera ini. Yang satu aku bisa lihat mukaku, yang satu aku nggak bisa lihat mukaku. Ini beda nih. Ketika aku ngomong di sini aku tahu, oh aku kelihatan mukaku. Tapi ketika aku ngomong di sini, aku nggak tahu ini di mana ya angle-nya. Apakah aku terlalu miring atau enggak gitu. Tapi ya itu yang membedakan gitu. Jadi ruang itu secara konsisten selalu memberikan impuls pada aktornya. Sekarang tinggal aktornya mampu atau tidak menyadari impuls itu dulu. Mampu dulu deh, menyadari dulu deh, mampu menyadari dulu. Latihan pertamanya adalah belajar menyadari impulsnya. Belajar menyadari rangsangan yang ada di sekitarnya. Itu latihan pertamanya. Oke. Setelah mampu menyadari impulsnya, tinggal sekarang melatih bagaimana bereaksinya. Bagaimana sorry, sebelum melatih bagaimana bereaksinya, tapi bagaimana memfilternya biar tidak exhausting. Ada satu postingan di Instagram yang tadi mampir dan menarik sekali, satu kalimat gitu, dia bilang, "Observe, don't absorb." Artinya, amati tapi jangan serap. Itu menarik sekali. Karena dalam keaktoran, ingat bahwa aktor yang baik adalah aktor yang adalah seseorang yang punya kendali diri yang baik. Kendali diri yang baik ini termasuk pada seberapa mampu kamu untuk absorbing sesuatu dan seberapa mampu kamu untuk observe. Kalau observe tuh buatku sedetail mungkin observe. Misalnya nih aku lagi ngomong sama kalian, aku observe bentuk kameranya, aku observe, oh dia udah record baterai tinggal 3, aku mampu observe. Observe tuh menangkap semuanya, detail-detail kecil. Tapi absorb itu memilih mana yang bisa ku respon. Kayak misalnya gini, ketika aku lagi ngomong di sini, di belakang kan lagi ada kamera tuh, lagi ada mukaku tuh, aku sedang melihat mukaku sendiri. Kalau aku tidak mengatur apa yang harus ku terima,
Ini kan informasinya kan tetap masuk ya, observe nih. Tapi kalau aku tidak bisa mengatur apa yang kuterima, mataku bisa gini-gini. Belum lagi kalau misalnya aku ngerasa, aduh rambutku kurang lagi. Bentar deh, coba-coba aku atur dulu rambutku. Oke, ganteng ya. Jadi semuanya, jadi kita jadi overwhelmed gitu. Jadi ketika dalam ruang latihan meruang, setelah memahami soal memiliki kepekaan panca indera untuk menerima semua impulsnya, terus mengetahui dan punya kemampuan untuk observe sampai tingkat detail, teman-teman tahu memilah mana yang harus direspon. Karena itu juga kan yang ada dalam film. Dalam proses syuting kan itu, misalnya ini kamera nih, terus di belakang ada kameramen, atau di belakang lagi ada kru yang lagi jalan-jalan, lagi lewat-lewat. Kalau kalian nggak punya kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang harus kalian respon, matamu jadi nggak gini, matamu jadi sehingga di satu sisi perlu Astrada perlu ngomong clear the island akhirnya. Karena memang sesulit itu. Nah, ketika teman-teman punya kemampuan itu, teman-teman akan lebih mudah untuk eee, memberikan respon yang tepat. Terus apa latihannya? Kalau buatku salah satu bentuk latihannya adalah freestyle movement, tapi teman-teman memilih, instrumennya. Bebas, jadi misalnya dengerin satu lagu yang kalau bisa instrumennya cukup banyak, terus teman-teman memilih untuk mendengarkan satu instrumen itu dan hanya bereaksi terhadap instrumen itu saja. Itu salah satu bentuk latihannya. Seperti apa latihannya, teman-teman tinggal ikuti Aku Aktor aja, gitu. Jadi, itu yang dibutuhkan untuk meruang, ya. Lalu, ketika teman-teman sudah memiliki kemampuan itu, teman-teman akan otomatis bisa meruang. Ketika teman-teman sudah bisa meruang, permainan teman-teman akan jauh lebih detail karena teman-teman meletakkan permainanmu pada reaksi terhadap impuls. Bukan sebaliknya, bukan memunculkan aksi dulu, terus melepaskannya pada ruang, sebaliknya. Jadi, di satu sisi teman-teman tuh tinggal merespon aja nih ruangnya. Teman-teman nggak perlu bingung, aku harus ngapain ya di ruang ini ya. Jadi misalnya ada satu momen di mana aku harus syuting, terus ruangnya ini bingung nih sutradara harus gimana, terus aku bilang, "Aku tahu karakternya, kamu mau angle-mu di mana aja?" "Oh di situ." "Oke ya udah aku lihat ruangnya, aku tahu karakterku, aku observe, kemudian aku pilah, terus aku main." Jadi selesai. Ketika teman-teman punya kemampuan itu akan jauh lebih membantu permainan teman-teman. Jadi, mengikuti atau menguasai ruang, menurut teman-teman mana yang paling benar? Kira-kira begitu video kali ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video kami sampai akhir, ya. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Kalau tidak paham silakan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, saya Ben Bening, lalu ada Jeremy Allen White, dan ada Cillian Murphy, lalu ada Joaquin Phoenix, dan the one and only Daniel Day-Lewis menunggu kalian di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor!